Halo, kembali lagi bersama gue Berto, dan kali ini gue pengen nge-review sebuah mainan yang udah lama rilisnya dan gue udah punya selama beberapa waktu, yaitu Transformers Titans Return Autobot Hardhead. Autobot Hardhead berukuran Deluxe Class ya, kan ada Deluxe, Voyager, Leader, dan segala macam itu yang lain, tapi di sini Hardhead adalah ukuran Deluxe Class kayak gitu. Di sini dia berubah jadi tank, sebagaimana mestinya Hardhead ya, dari dulu kartun G1 jadul sampai yang versi Titans Return ini dia masih berubah jadi tank, dan bentuk tanknya asimetris, kayak yang jadul juga kalau nggak salah dia sama-sama asimetris gitu. Dan kenapa gue dulu beli ini ya, selain karena waktu itu diskon, dia juga tokoh favorit gue sih. Tokoh favorit gue, desain mainannya juga bagus untuk line Titans Return ini. Jadi memang ini salah satu pilihan yang menyenangkan untuk ada di dalam koleksi gue. Di sini dia bisa rolling, maksudnya bergerak maju mundur sebagaimana mestinya mainan mobil-mobilan atau tank gitu, karena di bawahnya ada roda bening ini, roda orange bening ini di bagian tengah depan dan dua di belakang kayak gini. Jadi emang tank threads-nya nggak bisa gerak ya. Lalu juga di sini dia ada fitur utama ya. Fitur utama dalam Titans Return atau Transformers Headmaster itu adalah dia ada figur pilot maksudnya, figur pilot yang ada di bagian kokpit di orange bening ini, kanopi orange bening ini, dan ini adalah Furos yang nantinya akan jadi kepalanya si Hardhead di mode robot kayak gitu. Ini kita bisa lihat dulu detail kecilnya kayak apa. Hasbro sama Takara sudah berhasil membuat mainan yang keren banget sih. Maksudnya kecil, artikulasi mah nggak seberapa, tapi detailnya cakep banget sih. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini karena gue udah mainin beberapa kali, jadi dengkulnya agak kendor gitu, karena ini udah mainan lama juga. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, karena gue memainkannya tiap berapa waktu sekali. Di sini kepalanya ball joint, ada sendi ball joint. Bagian pundak juga sama ball joint, cuman ngebuka ke sampingnya cuman selebar ini, tapi bisa ke depan, bisa ke atas. Terus kaki dua-duanya maju ke depan ya, maksudnya paha maju ke depan dua-duanya, dan dengkulnya bisa ke depan, bisa ke belakang kayak gitu. Terus juga Titans Return itu menyenangkannya karena mainannya mengandalkan figur-figur kecil ini ya, figur-figur Titan Master. Sebutannya Titan Master ya, tapi gue masih lebih suka nyebut ini sebagai Headmaster gitu. Mereka kecil-kecil ini jadi nambah play value. Sayang dengkul udah agak kendor. Mereka nambah play value-nya dalam lini Titans Return itu sendiri. Dan di samping itu juga di beberapa bagian Hardhead atau mainan Transformers yang lain gitu, dalam satu lini Titans Return itu, di sini tuh ada beberapa pack atau batang colokan yang sebenarnya figur-figurnya bisa berdiri di atas itu. Kayak misalkan Hardhead bisa berdiri di sini. Maksudnya Furos ya. Furos bisa berdiri di situ atau di sini. Demikian juga di sisi satunya juga ada colokan yang sama kayak gitu. Tapi tidak terbatas itu saja ya. Ini kita bisa ya putar segini dulu lah, atau copot total dulu. Karena di sini juga kita bisa buka nih. Di sini ada tempat duduk untuk Titan Master atau Headmaster yang lain untuk duduk jadi operator persenjataannya ya. Jadi operator persenjataannya, dan kita bikin posisi duduk, dan di sini dia bisa duduk gitu. Ini kan kakinya ada bagian kakinya ada kayak bagian yang ke belakang ini kan buat nyimbangin dia berdiri gitu ya, karena backpack bentuk muka ini gede banget, tapi dia akan masuk ke dalam situ. Ya, tapi dikira-kira sendiri dia akan tetap duduk sih. Dia akan tetap duduk di situ. Oh ya, ini juga sebelum gue lupa, dia detail kokpitnya nggak seberapa detail, tapi cukup cakep lah. Terus juga di bagian ujungnya nih, di bagian ujung situ juga ada tempat colokan kaki ya. Tempat colokan heelsnya atau hak atau tumit deh. Ya maksudnya yang ujung kakinya itu supaya tetap masuk ke dalam kayak gitu. Terus di sini juga ceritanya kayak ada tuas kendalinya ya, yang dua kecil ini. Kayak gitu. Ini juga joknya detail ya. Gue pengen menegaskan kembali detail yang ada, karena di sini joknya atau tempat duduknya cukup detail kayak gitu. Ya udah, terus kalau misalkan mau didudukin lagi dengan meriam rifle-nya ada di atas itu, ya kayak gini aja sih.
kayak gini. Terus sekarang kita akan ngubah dia ke mode robot. Ngubah ke mode robotnya tuh sebenarnya juga nggak sulit sih. Secara mengejutkan ya, surprisingly gitu. Jadi caranya adalah kita naikin yang bagian ini dulu sampai apa? Ini kan ada lubang ketemu colokan ini. Terus kaki bisa kita cabut dari ini kan ada pack kan, ada batang colokan ini, dia masuk ke bagian yang sini. Sebelahnya juga sama. Ada hinge joint yang bisa kita lipat. Ini tuh hinge joint yang di sini tuh mirip banget, bukan mirip ya, cukup terinspirasi dari apa tuh namanya, Superion, bukan Superion, kok Superion sih? Maksudnya yang zaman-zamannya Combiner Wars yang tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya Titan's Return. Jadi emang kakinya kelipatnya kayak gitu, dari mode robot ke kendaraan dan sebaliknya gitu ya. Terus di sini kita bisa naikin jadi kayak gini. Kita bisa, malah copot semuanya. Ini jadi pundak sih, ini kita buka kayak gini. Terus si bagian depan ini akan langsung masuk ke slot yang ada. Ini sambil gue naikin dulu deh, karena figurnya agak tinggi sih. Maksudnya kan ini jarang-jarang gue nge-review figur yang lumayan tinggi. Terus kalau udah, ini lipat kayak gini, dan bagian belakang tanknya juga akan ngelipat lagi. Tapi sekarang si peg yang ini akan masuk ke peg hole yang itu. Udah. Terus ini kita bisa tarik turun sikutnya dan keluarin tangannya. Ini juga sama. Nah, ini sementara akan gue tunjukin kayak begini dulu ya posisi berdirinya. Tapi nanti akan ada penjelasan untuk bikin dia lebih kelihatan lebih bagus gitu. Terus Furos di sini masukin tangannya ya. Maksudnya mundurin tangannya sampai ke posisi tadi, lipat kakinya ke depan kayak begini. Lalu juga putar kepalanya si Furos ya. Nah, kenapa kepalanya si Furos diputar harus ngadep ke depan, nggak bisa ngadep belakang aja gitu? Meskipun figur yang lain katanya sih demikian ya, gue nggak punya banyak sih. Tapi ternyata karena colokan ini nih, yang bagian abu-abu agak tan ini tuh dia salah pasang sih dari pabriknya. Jadi makanya untuk bikin dia lebih stabil kecolok total adalah bikin mukanya si Furos tuh bener-bener ngadep ke depan kayak muka robot, kepalanya si Hardhead kayak gitu. Terus tinggal colok dan jadilah Hardhead. Wah ya, figurnya tinggi. Jadi gue kayaknya kasih jarak segini aja. Nah, di sini kelihatannya kayak agak aneh ya, kok pundaknya turun banget. Iya, memang aneh banget pundaknya kelihatan turun. Adalah ini gue lupa sih di manualnya gimana. Cuman kalau mau bikin dia lebih bagus adalah kita naikin kayak gini nih. Karena kan di sini ada hinge joint. Ini naikin aja jadi kayak gini supaya dia kelihatan lebih gagah sih. Sederhananya kayak gitu. Terus juga kakinya diratain karena kakinya udah tercetak miring ya untuk berdiri gitu. Jadi bukan cuma berdiri lurus kayak gini, tapi dengan kaki agak ngebuka lebar gitu. Terus senapannya bisa kita langsung pasang di tangan kanan atau tangan kiri, itu terserah kalian. Meriamnya ini juga unik sih. Meriamnya itu kita bisa geser. Kalau kalian lihat di sini kan ada pin besinya kan. Pin besinya ini adalah kita bisa geser kayak gini, supaya kita bisa naikin dan meriam ini sendiri tuh tidak nabrak dengan kepalanya Hardhead. Dan jadilah Hardhead yang lebih perfect lagi, lebih sempurna gitu. Lebih battle ready dengan meriamnya menghadap ke depan. Untuk desainnya bagus sih. Desain detail moldingnya gue akui bagus banget gitu. Kalian kan udah lihat ya dari tadi, dari gue nyebut jok tempat mereka duduk, maksudnya tempat pilot sama operator meriamnya duduk tuh keren banget. Oh, bahkan di sini juga ada detail crosshair atau target marker gitu ya di bagian kanopi sini. Terus bagian kaki ada tank tracks juga. Tank tracks ya, tracks sih. Tank tracks atau tracks gitu, tracks. Terus detail-detail lainnya kayak gini juga bener-bener bagus. Gue beli ini karena memang bentuk tanknya bagus, bentuk robotnya juga keren. Jadi bener-bener salah satu pembelian terbaik gue waktu itu dan diskon lagi.
Terus kalau ngomongin artikulasi, kepala ada ball joint bawaan furos gitu, bisa ya 360 derajat, bisa ngelihat ke atas dikit, ke bawah ya tentunya tidak bisa ya karena colokannya cuma segitu. Pundak bisa ke samping nggak seberapa jauh, tapi lumayan. Terus tentunya bisa ke depan, sikut bisa kayak ball joint, double joint. Kalau lurus sih bener-bener jadi kayak panjang banget, apalagi dengan pundaknya turun gini ya. Jadi naikin aja supaya dia kelihatan lebih ada volume atau lebih kelihatan gagah gitu. Terus juga kerennya di sini hal yang nggak selalu ada sih di mainan Transformers, tergantung tokohnya siapa, tapi di sini ada wrist swivel, bisa muter 360 derajat tentunya. Nggak ada waist swivel, alias nggak ada sendi sama sekali di bagian pinggang, tapi di sini paha bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa beautiful spread, bisa yang lebar ke samping ya maksudnya. Terus di sini dengkul 90 derajat, mentok banget 90 derajat, dan nggak ada apa-apa di bagian ankle atau di bagian kaki. Tapi dia masih bisa bikin pose-pose keren meskipun artikulasinya nggak dahsyat ya, tapi beneran masih kelihatan gagah banget sih figur ini, meskipun gue udah punya selama beberapa tahun. Gue lupa sih ini 2016 apa 2017 ya, tapi rasanya kayak gue udah punya dia lama banget gitu. Terus dia ada gimmick lainnya juga. Di sini gue mau nunjukin ada Titan Master Brawl. Namanya Brawl deh kalau nggak salah. Meskipun di sini memang mukanya jelas banget ya, mukanya Brawl gitu, Autobot Brawl. Di sini jadi gue akan ngubah dia ke mode kepala. Kita bisa tukeran kepala tentunya. Oh ya, ini masih harus diputar juga. Terus colok ke tempat yang tersedia di leher tentunya. Dan jadilah Headmaster dengan maksudnya Hardhead dengan Titan Master atau Headmaster Brawl. Terus si Furos kita bisa taruh di tempat lain tentunya. Tempat lainnya yaitu adalah di tempat duduk meriam ini tentu saja. Jadi operator meriamnya. Dan jujur aja keren banget sih. Ya dia di sini sih. Dia di belakang dan ini jadi sebuah figur yang keren banget. Dan menurut gue si Brawl itu cocok jadi Titan Master atau Headmasternya si Hardhead karena memang hijau, dan Brawl itu kan tipenya brown banget ya, otot banget gitu loh, daripada brain. Lebih otot daripada otak, dan jujur aja itu keren sih. Sehingga waktu itu gue beli ini juga lagi diskon gitu, sehingga memang bener-bener sebuah ya pembelian yang menarik lah, pembelian yang tidak rugi sama sekali kayak gitu. Bener-bener wah, gue nggak nyesel beli ini, meskipun memang sendinya tidak seberapa bagus, tapi secara keseluruhan tetap aja ganteng. Dan kalau kalian nanya harga, lagi-lagi gue tahu kalian pasti ada yang nanya harga. Gue lupa ini waktu itu diskon berapa, cuman kalau kalian nyari di Tokopedia, e-commerce lah ya, nggak cuma Tokopedia gitu, tebakan gue mungkin ada di sekitar 350.000 deh kayaknya ya. Tapi gue kayaknya sih, seinget gue belinya lebih murah daripada itu, karena ini kan sudah transaksi bertahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu gitu, sehingga kayak gue nggak bisa menjamin harganya sama dengan yang gue beli dan yang kalian beli kayak gitu. Ya itu aja sih, gue pengen mau nunjukin bahwa ini tuh memang action figure yang bagus gitu, berubah jadi tank, bentuknya keren, bentuk robotnya keren dengan fitur kayak gini juga. Ya kita balikin ke kepalanya Hardhead dulu deh. Maksudnya kepalanya si Furos jadi kepala utamanya dulu. Dan ya itu. Oh ya, ini juga kalau kalian mau jadiin senjata ya, si Brown ini jadi senjata, caranya ini tuh gue lupa ngadep kemana. Gue udah lama banget kayaknya nggak ngutak-ngatik ini. Sebentar. Ini tuh bisa jadi mode senjata ya, cuman gue lupa sih dia ngadep mana. Kayaknya ngadepnya gini deh. Oh iya bener. Jadi ini kita bisa kasih senjata tambahan buat si Hardhead. Colokannya sama semua sih untungnya. Semua colokan mainan Transformers tuh 5 mm alias setengah senti. Jadi dia bisa dapat senjata tambahan dengan Titan Masternya ngasih, istilahnya kayak ngasih kekuatan tambahan gitu. Ya ceritanya ngasih kekuatan tambahan kayak gitu.
Dan meskipun di pose 8 masih tetap imbang juga, nggak jatuh ke depan atau ke belakang gitu untungnya. Jadi bener-bener mainan yang masih imbang banget lah. Ya jadi itu sih Transformers Titans Return Deluxe Class Hardhead dengan Titan Master Brawl dengan kendaraannya yang bisa jadi mode senapan ini. Bener-bener keren banget. Kalau kalian mau nyari, KW-nya pun ada. Gue inget ada bootleg atau KW-nya yang oversize itu yang jadi lebih gede. Cuman gue lupa pabrikan mana. Dan itu kayaknya masih bisa dicari sih. Kalau kalian mau beli itu pun ya silahkan banget gitu. Cuman gue nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak. Ya ini. Sekian untuk review kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Bye-bye.